Selamat malam saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada, terlebih khusus sahabat-sahabat TikTok yang luar biasa. Seperti biasa, saya kepingin sekali berbagi hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana kita menjalani hidup ini dengan benar. Bagaimana kita terus berjalan di dalam kebenaran. Dan topik yang saya kepingin bagikan malam hari ini adalah apa yang membuat banyak orang itu menjadi sangat mudah untuk menjadi pengkhianat. Tahu kan pengkhianat? Dan terlebih bahwa mereka itu bisa berkhianat terhadap orang-orang yang sebenarnya sangat dekat dengan mereka, bahkan orang-orang yang memberikan hidupnya buat mereka. Ya kalau masih jauh, mungkin ya karena berbagai macam faktor kita bisa maklumi gitu. Tapi kita juga menemukan bahwa para pengkhianat ini bukan datangnya dari orang-orang yang jauh, tapi bahkan itu ada di sekelompok orang itu sendiri. Nah, kita akan belajar dari satu tokoh. Sebenarnya tokoh ini sangat terkenal dan juga sebenarnya tidak asing di telinga saudara-saudara juga gitu ya. Dan ketika saya sebutkan namanya itu langsung terkonek. Dia adalah Yudas Iskariot. Dia adalah salah seorang murid dari 12 murid Yesus. Dan menurut saya Yudas ini orang yang luar biasa. Bayangkan dari 12 murid dia terpilih menjadi bendahara. Persoalan bendahara ini adalah bukan persoalan yang mudah. Hal-hal yang berurusan dengan keuangan ini adalah hal-hal yang rawan. Tetapi Yudas punya kemampuan mengelola keuangan. Untuk itulah dia dipercaya untuk menjadi bendahara. Dan ini bukan bendahara di bumi ya. Ini bendahara sekelas kerajaan. Yesus sendiri yang mempercayakan itu kepada Yudas. Tetapi apa yang membuat Yudas menjadi pengkhianat? Hal pertama, ini terjadi ketika kita mengikuti satu cerita di dalam Yohanes 12 ayat 6. Di sana diceritakan ada seorang perempuan yang bernama Maria mau mengurapi Yesus dengan minyak narwastu murni. Dan saudara tahu bahwa minyak narwastu murni ini harganya itu sama dengan harga bila seseorang itu bekerja selama 1 tahun. Bayangkan kerja 1 tahun baru bisa beli minyak ini. Pada saat itu, konteks saat itu. Dan ini mau diurapi, mau dipakai ini untuk diurapi Yesus. Dan salah satu murid yang menjadi gusar saat itu adalah Yudas. Dia bilang gini, buat apa pemborosan ini? Buat apa pemborosan ini dilakukan? Dan alasan Yudas saat itu adalah mengingat bahwa banyak orang miskin. Tetapi dikonfirmasi bahwa Yudas mengatakan seperti itu bukan karena hatinya benar-benar terpikat kepada orang miskin. Tetapi karena kebiasaannya, ingat, kebiasaannya mengambil uang dari perbendaharaan yang dia pegang. Uang itu biasanya menjadi satu ujian buat siapapun. Buat siapapun. Makanya tadi saya bilang ini rawan. Dan apa yang terjadi ketika kebiasaan buruk itu terus-menerus dilakukan oleh seorang Yudas, itu ternyata menjadi celah, menjadi pintu yang terbuka untuk iblis bisa masuk. Misalkan di dalam Yohanes 13 ayat 2 dikatakan bahwa ketika Yesus bersama murid-muridnya sedang makan bersama, di sana iblis itu membisikkan sesuatu di dalam telinga Yudas untuk mengkhianati Yesus. Ingat, yang buka celah, yang memiliki kebiasaan buruk adalah Yudas. Dan bagaimana iblis menunggangi itu. Dan iblis itu bisa membisikkan sesuatu di telinga Yudas di saat dia bersama-sama dengan Yesus. Dan apakah berhenti di sana?
Kita melihat di ayat-ayat yang lain, misalkan di Lukas 22 ayat 3, bahwa di sana iblis bahkan bukan cuma bisa membisikkan sesuatu di dalam telinganya, tapi sampai masuk di dalam hati dan pikiran Yudas, sehingga dikatakan bahwa Yudas menjadi kerasukan iblis atau menjadi kerasukan setan, dan di sanalah terjadi pengkhianatan. Ingat, kebiasaan buruk itu adalah celah. Iblis membisikkan sesuatu sampai iblis bisa masuk di dalam hati dan pikiran. Sebenarnya satu hal yang pintu pertahanan terakhir atau pertahanan terakhir seseorang itu adalah hatinya. Tapi kalau iblis sudah masuk, itu sudah tidak bisa terkendali lagi. Sudah ada di dalam cengkramannya. Apa yang terjadi dengan kita? Mungkin kita bisa jadi ya, orang yang sama, yang punya kebiasaan yang sama, mungkin mengambil uang gitu ya. Atau bisa juga untuk kebiasaan-kebiasaan buruk yang lain yang kita lakukan. Bisa jadi mungkin kita orang yang suka terlambat. Bisa jadi kita ini orang yang suka menunda sesuatu. Atau apapun lah gitu ya. Mungkin di tempat kerja kita, di kantor, atau dimanapun. Kita melakukan suatu kebiasaan-kebiasaan buruk. Hati-hati terhadap kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Karena itu sekali lagi itu adalah pintu atau celah buat iblis menunggangi untuk menghancurkan kita. Dan kita pada akhirnya menjadi seorang pengkhianat. Dan ini terjadi di mana-mana saudara-saudara. Di seluruh belahan bumi ini. Baik itu di bangku pemerintahan, di bangku pendidikan, di lembaga-lembaga lainnya, yayasan, bahkan miris itu di lembaga-lembaga spiritual seperti gereja dan lain-lain. Itu bisa terjadi pengkhianatan di sana. Itu karena apa? Ada sesuatu yang dipikirkan itu yang berpusat pada diri sendiri untuk mencari kepentingan diri sendiri, bukan kepentingannya Tuhan. Makanya dengan mudah orang itu melakukan suatu kebiasaan buruk yang akhirnya berujung kepada kebinasaan. Ingat, Yudas memiliki kebiasaan mengambil uang, kebiasaan buruk mengambil uang, dan juga berakhir dengan menjadi pengkhianat karena uang juga. Saudara, kalau Yudas saja yang setiap hari selama 3 tahun lebih bersama-sama dengan Yesus, dengar secara langsung apa yang Yesus katakan, melihat mujizat-mujizat luar biasa yang dilakukan oleh Yesus, dan hal-hal lain yang mungkin tidak tercatat di dalam Alkitab yang dilakukan oleh Yesus, dan masih menjadi seorang pengkhianat. Ini menjadi warning, ini menjadi peringatan keras buat setiap kita yang mungkin saja bergereja juga Senin Kamis, atau mungkin yang tidak betul-betul serius membaca Alkitab dan memaknai setiap perkataan firman Tuhan. Ini bukan suatu hal yang mustahil yang bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Untuk itu mari berhati-hati, kenali Tuhanmu, intim dengan Dia. Karena setiap hari daging kita ini berontak, menuntut keinginannya. Makanya Paulus bilang, salibkan daging itu setiap hari, karena setiap hari punya keinginan. Dekat dengan Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari, intim dengan Dia, bangun hubungan dengan Tuhan, bangun hubungan dengan orang-orang yang berpotensi membawa kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Dengan demikian, jalanmu akan benar, hidupmu akan terus melekat kepada kebenaran. Engkau akan tegak lurus dengan kebenaran. Terima kasih, berharap ini memberkati kita semua. Selamat malam. God bless you all.